Yang tidak kalah penting adalah media massa. Yang tadi disebutkan, kalau memang media massa di kategori berbeda dengan media sosial, itu memang harus dibedakan. Cuman hari ini yang jujur saya nyampaikan bahwa media massa itu adalah salah satu tonggak atau tiang demokrasi. Kenapa kok demikian? Karena media massa yang akan mengantarkan mampu menjadi translator keadaan atas fenomena yang ada. Yang kemudian itu bisa menjadi wasilah atau penyambung antara penguasa atau pemerintahan dengan rakyatnya. Dalam konteks itu menjadi penting media massa ini akan dibawa kemana ruang dinamika pemerintahan yang ada. Sehingga kalau tadi ada asas watchdog atau media sebagai penjaga, anjing penjaga, anjing itu dijadikan penjaga, kadang-kadang kan harus ada yang jaga. Rata-rata kalau jaga kan malam itu kan ruang-ruang gelap kan, kira-kira begitu. Sehingga media diharapkan akan mampu menerjemahkan apa yang menjadi pemikiran rakyat dan pemikiran pemerintah, diejawantahkan menjadi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu yang ini menjadi penyeimbang. Nah, harapannya kan begitu. Ya. Semua penyakit pasti ada obatnya, semua pertanyaan pasti ada jawabannya, semua masalah pasti ada solusinya. Kita kembali dalam podcast Dialog Massa edukatif dan informatif. Alhamdulillah hari ini kita bisa kedatangan tamu agung, agung yang mewakili kosakata besar, Bapak Eko. Waalaikumsalam restorasi. Ya, anggota DPR Kabupaten Pasuruan. Kita juga kedatangan wartawan senior, dalam hal ini Bapak Tuji Hartono. Salam hormat tadi. Salam hormat. Ya, tetap bersikap merdeka. Wah, ya. Beliau adalah sekretaris PWI aktif. Ya. Betul ya? Saya merasa terhormat bisa kedatangan orang-orang penting, ya orang-orang sibuk, bisa diberi waktu untuk sedikit segmen. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu manfaat, bukan untuk kita tapi untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Kita di sini bukan seperti di TV, kita diskusi ringan dengan tema peran media massa dalam membangun bangsa. Kita ada pertanyaan besar, sejauh mana track record media massa itu membawa perubahan atas bangsa kita, dalam hal ini Indonesia. Ini saya awali dari Pak Tuji dulu. Pak Tuji, keadaan media massa hari ini bagaimana menurut Pak Tuji? Nah, bukan Pak Eko dulu. Oh, nanti. Kawan paling kacau sih. Saya menghormati senior. Baik. Oke, matur sembah nuwun. Pak Ali. Pak Ali. Mas Eko, salam restorasi. Iya, aku kok melo-melo. Menjadi nasdem terselubung. Kita tidak di momen kampanye, bukan pemilu, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, alhamdulillah matur sembah nuwun. Jadi kalau ditanya tentang posisi media, saya kira secara positioning sudah jelas ya. Jadi kalau kita nggak ngomong sejarah, tapi pada prinsipnya adalah kita ngomong pada kita bagian dari yang namanya penguat demokrasi, di antaranya gitu, kuat mengkhawatirkan gitu. Di salah satu elemen penting dalam perjalanan demokrasi ya media massa. Konteksnya media massa kan, ini media bukan media sosial gitu ya. Iya, karena ini coba diluruskan, karena saya ketika mendapatkan judul media gitu aja, karena platformnya sudah berbeda ketika kita ngomong media sosial dengan media massa. Artinya perannya memang selalu beriringan dengan perkembangan sebuah negara atau tatanan sebuah pemerintahan atau daerah gitu, tetap beriringan, karena posisinya tidak dalam konteks kalau konteksnya sejajar aja gitu. Pada peristiwa adalah peran yang paling pokok di posisi saya atau ngomong paku
istilahnya insan pers. ya praktisi media gitu, itu sebenarnya mengawal gitu ya. Pada intinya kalau semangatnya adalah ngomong bagaimana partisipasi publik ini terbangun, itu aja sebenarnya. Karena peran kita hanya sebatas itu, tidak lebih, tidak bisa lebih. Kalau lebih dari itu kita sudah dalam konteks yang di luar ranah fungsi-fungsi kita. Karena bagi saya kita kalau ngomongin posisi jembatan lah ya, jadi kita hanya menjembatani bagaimana kita, fungsi kita, kalau oke lah disebut sebagai fungsi kontrol dan seterusnya, tapi ini kan kita memberikan informasi gitu, ke publik bahwa ini ada sesuatu yang harus dilihat gitu, kira-kira itu. Ketika pemerintah melakukan apa, ini kita transformasi sehingga muncul di publik, mungkin harapannya ada partisipasi. Nah, peran partisipasi ini sejujurnya pada sisi prinsip adalah untuk mendukung pembangunan lah, kalau ngomong istilah pembangunan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya itu kita tidak berbicara sisi keculasan atau hal-hal yang lain, tapi kita ngomong sisi yang mungkin ideal dulu ya, bahwa sebenarnya peran kita tidak boleh lebih dari itu. Karena kita juga dalam berperilaku sebagai ngomong pelaku media ya, itu kita dibatasi pada kode etik misalkan. Pada prinsipnya ada, kalau kita jabarkan tuh, saya tak hafal tapi ada 11 yang saya pahami, itu ada 11 kode etik daftarnya. Di antaranya yang kalau saya simpulkan itu tidak ada niatan jahat itu ketika melakukan kerja-kerja jurnalistik. Fungsi itu yang harus dikedepankan sebenarnya. Ini mau saya bacakan di akhir ya, tapi dengan penjelasannya Pak Tuji itu saya bacakan sekarang. Wartawan senior ya, dari Rakyat Merdeka, Zainuddin HM, mengatakan pers adalah anjing penjaga, watchdog, yang harus menegur penguasa agar tak merugikan rakyat. Sejauh ini mungkin dalam konteks apa dulu menegurnya kan sudah gitu. menegur apa? Ya, problemnya kalau sekali lagi pada sisi yang lurus ya kita jadi watchdog, jadi alat, kita menjadi alat publik untuk mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, apakah sudah sesuai. Misalkan Hasanah mungkin adakah program prioritas yang digembar-gemborkan, misalkan sudahkah memang benarkah prioritas itu. Jadi ukuran-ukurannya jelas. Saya tidak ambil contoh di sini, misalkan di kota ya, ada Payung Madinah misalkan, saya kok nggak enak aku nyentuh ini di sini. Nggak apa-apa. Ya, pen di anu lah. Jadi apakah benar itu menjadi prioritas? Sebenarnya harus ada kajian serius dari media itu sendiri untuk melakukan mengawal. Benar nggak butuh ini dan seterusnya. Terus adakah bias atau ngomong sikap culas dari pemangku kebijakan? Kalau istilahnya kita tidak langsung mengatakan apa tadi, watchdog untuk ngomong ya, menegur atau apa, menegur kuasa. Ya, karena sebenarnya memang ada rumusan lah, ngomong negara atau ngomong kekuasaan itu cenderung absolut atau cenderung terus ngomong ya otoriter, atau ngomong gue kuasa itu mesti kamu bener intinya lecot di Jawa ngono. Itu rumus salah memang, dan yang kita yakini kok ngono memang. Iya. Praktisi media itu ketika ngomong ke bupati, wali kota, gubernur, bakal nggak benar titik. Iki. Termasuk DPR. Ya pemerintah kan dua mata koin di ini DPR dan bupati atau pemerintah masuk pemerintah. Karena sebenarnya kalau dederan kita di media itu kamu sebenarnya kabel intinya gitu. Jadi itu hanya untuk kita ya, sekali lagi untuk kita. Jadi kita tidak dalam konteks menegur sebenarnya, tapi kita tetap pada konteks mengawal sebenarnya. Tidak. Jadi yang lebih tepat mengawal ya, mengawal, bukan menegur, karena belum tentu. Bener kan ya apa? Ya. Tapi kalau yang salah tetap ditegur. Bukan tegur ya,
Ya kita tidak menegur karena kita tidak melakukan apa-apa sebenarnya di situ. Tapi bagaimana kita teguran dalam bentuk pembuktian atau penyampaian fakta. Gitu. Pak Tuji, saya mau pindah ke Pak Eko, tapi sebelumnya itu menarik ya. Tadi Pak Tuji bilang seperti contoh proyek di kota itu seharusnya ada analisis dari teman-teman media untuk mengkaji itu ya, menampilkan kajian bagaimana apakah itu sudah sesuai dengan prioritas atau sebenarnya tidak, kenapa kok memilih itu, kemudian tentang penggunaan anggarannya apakah sudah tepat, pemilihan vendornya apakah sudah fair, kan gitu seharusnya kan seperti itu. Pak Tuji bilang seharusnya seperti itu. Kalau fakta yang terjadi, teman-teman sudah begitu enggak untuk sebagai perwujudan, oh kita hadir sebagai fungsi kontrol atau fungsi pengawalan tersebut dalam fakta yang Pak Tuji lihat sejauh ini? Faktanya tidak. Kalau saya ngomong, ini keprihatinan saya mungkin ya, dari sekian perjalanan sebagai praktisi media Pak Eko, itu faktanya prinsip-prinsip kode etik ini sudah terlanggar, sudah dilanggar atau terlanggar. Kalau saya simpulkan, ketika ngomong kode etik adalah tidak boleh ada niatan jahat, ya apapun harus sesuai semangat yang jujur ya, ngomong integritas. Nah, sebenarnya di situ. Cuman faktanya ketika menemukan itu terus data beras ya. Faktanya ada banyak yang dilakukan. Misalkan oh vendor gak bener gitu, pemilihan vendor gak bener. Faktanya tidak diungkit dan ketika tak ada beras gak iso, ini ngapunten ya, baru aku ngungkit ya, baru aku ungkap fakta. Ini yang terjadi. Jadi memang saya tidak bisa membuktikan. Apa ketika dibalik Pak Tuji ya, ketika kok tidak diungkap berarti apa sudah banyak beras ya di sana? Ya bukan gitu. Jadi misalkan jenengan dengan Pak Eko ini hal yang pengkondisian lah ya, atau apalah yang sebenarnya pada perasaan formalnya bisa jadi ini bermasalah. Ini saya temukan, terus saya ikut nimbrung ke jenengan. Itu aja. Ini faktanya banyak yang aku cukup oleh biro, ini problemnya. Ini di lapangan ya. Oke. Tapi secara umum gini, media massa sekarang itu kalau kita ngomong kondisi pada kondisi yang stabil ya, karena ini ada perubahan banyak hal. Saya meninggalkan hal yang tadi, kayak terlalu. Jadi media banyak sekarang, kalau kita evaluasi benar keberadaan media sudah banyak ada ini penurunan kualitas mungkin bisa jadi integritas. Karena ini yang harus kita cermati juga, bahwa bisa jadi peran media tidak selurus yang dulu, sehingga kepercayaan publik sudah tidak lagi, atau media massa tidak lagi menjadi pilihan. Podo ae, apalagi sekarang ono media sosial yang mengiringi. Ada stigma podo ae ya. Ya, ada ono ngono guys. Pak Eko, fakta lapangannya begitu untuk wajah media massa hari ini, Pak Eko. Nah, ini Bapak rakyat ini salah satunya ya dewan ini, perwakilannya itu melihat fakta itu bagaimana? Oke, baik. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Mas Ali sudah mengundang saya ketemu sama tokoh senior wartawan Pasuruan. Dan terima kasih. Sebenarnya saya tuh kalau dibilang sibuk enggak, karena hari-hari ini saya memang sengaja banyak di Tegal sebagai pancingan pemuda milenial, bahwa hari ini para petani milenial sangat kurang sekali. Saya turun cabut pohon, ngarit dan seterusnya. Itu menjadi tanda bahwa siapapun tidak boleh malu untuk menjadi petani hari ini. Cuman dalam konteks itu saya agak meluas sedikit Mas Ali. Tidak apa-apa. Dalam konteks itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa bukan juga soal malu atau tidak menjadi petani hari ini, tapi petani hari ini tidak menjanjikan. Dan ada pasar yang disediakan, produk pertanian itu macet pada tataran pasar lokal yang disebut dengan kerajaan dagang di wilayah lokalnya dan seterusnya, sehingga tidak cukup prospek secara ekonomi. Oleh karenanya coba
di kawan Pasuruan sendiri saya juga sudah diskusi-diskusi dengan teman-teman membuka ruang pasar dan seterusnya. Barangkali nanti ada prospek bisa kerjasama dengan perusahaan yang di Pasuruan, yang kemudian hasil pertanian nanti bisa prospek untuk ekonomi masyarakat lebih layak lah kira-kira gitu. Dan Jadi saya hari-hari ini gabut pohong dan seterusnya untuk memberikan contoh. DPR aja gelem kok, panjane mulai biar nani sampai sekarang juga tani, nom-noman dan tidak izin, tidak malu untuk terjun ke pertanian. Dalam konteks itu gitu Mas Ali. Saya hadir diundang sampai ini karena saya jujur harus banyak media yang ngomong, harus banyak media yang ngomong untuk mengklirkan pemikiran-pemikiran, pembaruan berpikir bahwa hari ini kita cukup harus banyak ngomong soal kebenaran, harus banyak ngomong soal fakta di lapangan, harus banyak ngomong soal bagaimana kemudian pemerintahan dibangun, diatur, bukan hanya semena-mena dalam kutip ya, semena-mena pada penguasa. Dalam konteks ini ya bisa presiden dan turunannya atau mitranya, dalam hal ini bupati atau mitranya dengan DPR dan seterusnya. Tapi ini adalah perwujudan satu sistem pemerintahan yang harus dibangun secara bersama-sama, karena itu konsekuensi daripada sistem demokrasi kita. Nah, dalam konteks ini saya senang sekali tadi Tuji nyampaikan bahwa ada fakta-fakta begini, saya senang sekali. Paling tidak itu menjadi bagian otokritik daripada media sendiri untuk kemudian mau jadi apa kita itu. Saya akan sedikit mempersempit Mas Ali soal membangun Indonesia ya. Karena Indonesia hari ini dibangun Pak Prabowo, jadi saya sempitkan dulu ke Pasuruan misalnya. Pasuruan hari ini ada bupati, ada bupati dengan SKPD-nya, OPD-nya, ada DPR dengan rakyatnya, kira-kira begitu. Ada dua hal yang harusnya saling balance gitu. Ada satu bagian lagi yang tidak kalah penting adalah media massa. Yang tadi disebutkan, kalau memang media massa di kategori berbeda dengan media sosial, itu memang harus dibedakan. Cuman hari ini yang jujur saya nyampaikan bahwa media massa itu adalah salah satu tonggak atau tiang demokrasi. Kenapa kok demikian? Karena media massa yang akan mengantarkan mampu menjadi translator keadaan atas fenomena yang ada. Yang kemudian itu bisa menjadi wasilah atau penyambung antara penguasa atau pemerintahan dengan rakyatnya. Dalam konteks itu menjadi penting media massa ini akan dibawa kemana ruang dinamika pemerintahan yang ada. Sehingga kalau tadi ada asas watchdog atau media sebagai penjaga, anjing penjaga, anjing itu dijadikan penjaga, kadang-kadang kan harus ada yang menjaga. Rata-rata kalau menjaga kan malam itu kan ruang-ruang gelap, kan kira-kira begitu. Sehingga media diharapkan akan mampu menerjemahkan apa yang menjadi pemikiran rakyat dan pemikiran pemerintah, diejawantahkan menjadi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu yang ini menjadi penyeimbang. Nah, harapannya kan begitu. Tapi nyatanya dengan perkembangan zaman tentunya nampaknya memang ada degradasi, dan itu hal yang lumrah. Yang kelumrahan itu tidak bisa dibuat lumrah secara terus-menerus, maksudnya tentu harus ada perbaikan-perbaikan. Maka saya punya harapan besar sekali sama PWI, terutama PWI perkumpulan Perkumpulan Wartawan Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, yang saya sudah mempelajari cukup bukan cukup serius ya, tapi saya mempelajari itu memang lahir sejak dulu, sudah lahir yang hari ini juga bertransformasi ada di daerah-daerah yang akan menjadi lembaga penyeimbang, pada hari-hari ini saya melihat tentu media media harus kita akui banyak media hoak ya. Saya tidak ngomong media-media yang kredibel. Untuk menjadi media massa yang kredibel yang mampu menyajikan sesuatu yang bernas kepada masyarakat, itu penting hari ini juga muncul dan harus kita support secara bersama-sama. Bagaimana kemudian menyajikan berita secara komprehensif, menyajikan independensi dan seterusnya dengan media-media tanda kutip tingsak dewi. Tidak ada itu yang namanya aturan penulisan dan seterusnya. Sakar penulis mainkan sudah. Yang ini kadang-kadang dibaca oleh mainstream masyarakat kita yang tanda kutip hari ini masih relatif awam ya soal pemerintahan dan seterusnya, sehingga informasi-informasi hoax ini yang kemudian menjadi penyakit, tidak bisa diluruskan, menjadi isu yang menggelondong di bawah, yang kemudian menjadi keresahan, yang itu juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian menyerang satu objek yang memang diprospek, satu objek yang harus diprospek. Nah, tantangannya adalah media massa hari ini punya tantangan itu, untuk menjadi satu
ujian lapangan yang kemudian media massa harus tampil menyelesaikan itu semua. Bahwa media menjadi satu satu definisi yang akuntabel, maksudnya, jadi harus jadi bertanggungjawabkan, ada kode etiknya, ada dewan persnya sebagaimana undang-undang, itu yang kemudian harus tersaji pada masyarakat kita hari ini. Kalau medianya sehat, ya kan, kalau medianya sehat, masyarakat pasti akan cenderung akan lebih sehat, dan pemerintah sendiri akan cenderung lebih baik karena memang merasa dijaga oleh banyak orang. Saya tidak mengatakan bahwa hari ini pemerintah tidak sehat, tidak begitu, tapi kemudian ketika suasananya akan semakin redup, misalnya peran-peran media tidak cukup signifikan untuk menjadi yang dijaga misalnya, maka kemudian ruang gelap itu bisa semakin gelap, dan ketika ada ruang gelap semakin gelap, maka tanda kutip permainan-permainan yang seharusnya tidak dilakukan itu bisa dilakukan. Nah, ini maksud saya ini penting sekali untuk kita jadikan bahan pemikiran, karena ini saya tidak menyimpulkan, tapi ini adalah dinamika yang ada. Saya melihat dalam sudut pandang politisi, saya melihat dari sudut pandang wakil rakyat, bahwa kita butuh pemikiran Bernas yang kemudian bisa disajikan secara akuntabel, secara maksimal, secara secara baik dan layak kepada masyarakat. Kira-kira begitu, Mas Ali, sebagai pengantar. Iya. Harapan dan dukungannya itu selaras ya dengan kita, termasuk yang disampaikan dengan Pak Puji. Menarik dari kata sehat ya. Kita perlu mengurai masalah supaya kita bisa menciptakan solusi. Bicara tentang sehat, dan diawali dengan fakta-fakta yang sebelumnya tadi. Apakah hari ini wartawan atau media itu ekonominya sehat apa tidak? Jika tidak, faktornya apa kira-kira? Jadi mungkin ini bisa saya tangkap di dua-duanya. Siap. Pak Eko dan Pak Ali ini gini, saya persempit lagi, saya boleh sempil. Kepala dinas misalkan itu dina wartawan ini sopo opo gak ngerti dari media mana. Yeah. Artinya gini, gak satu kepala dinas, gak satu kepala bagian, gak satu dinas, gak satu bagian, artinya hampir seluruhan di struktur pemerintahan itu memahami wartawan itu siji wartawan. Ya, itu pertama, bahwa sebenarnya ketika ngomong wartawan itu adalah pribadi, dan media itu adalah sebuah lembaga usaha, badan usaha. Tidak ada prasyarat sebenarnya. Badan usaha itu kalau di media massa itu bentuknya PT, yayasan, dan koperasi. Ini sedikit melebar. Ini sebagai latar belakang. Koperasi atau yayasan, ini badan usaha. Ketika saya ingin membangun badan usaha, bentuknya PT misalkan, atau koperasi atau yayasan. Ini mungkin kalau ini yang terkini, ya yang terkini bagaimana, tapi yang saya tangkap itu yang saya paham. Ini mohon koreksi ya. Misalkan PT media apa gitu kan, media X atau apa, saya daftar ke Kemenkumham, ya setelah itu saya daftarkan ke Dewan Pers untuk menjadi konstituen lah istilahnya, terdaftar. Awal terdaftar secara administratif, kalau itu terima administratif. Setelah sekian waktu pasti ono verifikasi faktual. Verifikasi faktual ya berarti ya kita didatangi, ada kantor, ada aktivitas kegiatan usaha di situ. Misalkan ada perkantoran, ada laporan keuangan dan seterusnya, itu diteliti oleh Dewan Pers sehingga kita diverifikasi, terverifikasi secara faktual. Nah, sehingga menjadi media massa yang kredibel yang disebut Pak Eko tadi. Ini pada hitung. Kalau ngomong konteks wartawannya, ini Dewan Pers misalkan, ini sudah mengarahkan misalkan sampai ada uji kompetensi misalkan. Kebetulan kalau saya sudah ada di Madya. Ada yang biasa Madya utama. Ini sifatnya standarisasi, istilahnya ngomong sertifikasi guru gitu loh. Kira-kira gitu kan. Nah, kita punya namanya kartu UKW kalau di saya ya, uji kompetensi wartawan. Ini yang terbitkan adalah Dewan Pers. Nah, ini proses ini yang harus dipahami dulu oleh setiap katakan ngomong di struktur atau tatanan pemerintah ya, wakadis,
Nah, masalahnya ini tidak difahami semua, tidak difahami. Makanya sebenarnya Pak Eko ini misalkan kalau di Jakarta misalnya Pak Eko, saya misalkan jenengan pejabat di sana tanya saya mau ketemu Pak Eko, misalkan jenengan stafnya, terus Pak Eko punya kartu UKW enggak? Kalau nggak punya saya nggak melayani. Itu hak. Ya. Ketika saya mampu mengingat kartu UKW, nih kartu UKW takut enggak. Kalau sama saya bebas, Ya. nama kartu itu bebas ya. Nah, ini semacam ini. Ini yang nerbitkan Dewan Pers. Ya, siap. Nah, ketika saya punya kartu KW, statusnya bisa saja biasa, bisa saja utama, bisa saja yang penting punya. Karena ini diterbitkan oleh Dewan Pers Jakarta langsung satu-satu. Nah, Pak Eko mau nggak mau harus istilahnya wajib menerima saya. Ketika saya nggak mampu menunjukkan, aku nggak melayani hak jenengan. Ini di kota-kota sudah dilakukan. Artinya ada aturan yang sudah dibuat, ketentuan-ketentuan bagaimana ngomong menjaga narasumber sebenarnya. Ya. Jadi ini untuk menjaga narasumber, juga menjaga wartawannya sebenarnya. Itu. Nah, masalahnya, apakah pemahaman ini atau informasi semacam ini menjadi pemahaman baru? Ya. Saya bisa saja, karena saya atas hingga web ya, 10 menit kan selesai. Ya, betul. .com, undi.com gitu. Saya punya media juga yang sebenarnya ini sifatnya blog. Nah, serangkaian Administratif. Nah, hal-hal yang sifatnya informasi tentang ngomong posisi wartawan dan media ini sebenarnya tidak banyak difahami oleh pemangku kebijakan. Ini juga itu diantaranya. Jadi Pak Eko bisa saja sembarangan misalkan pokoknya media apa. Betul. Nah, media itu bisa dicek di terdaftar apa enggak gitu, diantaranya itu. Nah, ada problem hal yang lain adalah sebenarnya salah wisono wartawan si model ngono, terus muncul tulisan atau bentuk-bentuk kontennya itu macam-macam, meskipun .com tapi belum tentu juga ini kredibel ya. Ya, bisa disebut media massa karena sebenarnya disebut media massa serangkaian prosesnya seperti tadi. Ya. Jadi media massa itu harus terdaftar Dewan Pers. Kalau tidak terdaftar ya bukan media massa, yaitu namanya blog. Istilahnya blog, sifatnya blogger atau sok dari media gitu kan. Nah, masalahnya penggawa-penggawa kita di pemerintahan tuh lesmung.com koyo pedih terusan. Serius ya? Ya, itu ketika diintimidasi akhirnya menjadi lunak atau apa sehingga terus akhirnya muncullah beras kasusnya kan gitu. Ini yang harus difahami bahwa membentuk atau jadi wartawan itu sebenarnya ya berproses, ono proses saja kan, nggak asal ujuk-ujuk. Lah problemnya aku saiki gawe sehari ini saya menemui Pak Eko terus ancam kan gitu. Saya punya lu ini sampean lek ini tak berita nolo Pak Eko. Tinggal saya ngomong, saya tertangkap sama siapa, ketemu foto di mana kan gitu, ya kan? Ini saya punya cewek sing kira-kira begitu masalahnya. Bukti-bukti, akhirnya saya pernah intimidasi. Ini perilaku itu dilakukan. Iya. Fakta. Mungkin seringkali terjadi ada kegelisahan dari pemangku Pak Lurah, Pak Kades, Pak Kepala Dinas ngeluh tentang soal wartawan yang culas ini. Itu diantaranya. Ini artinya bisa disebut dengan wartawan ilegal ya? Bisa enggak dikategorikan wartawan ilegal? Kalau kategori menjadi wartawan harus seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau diistilahkan ilegal bisa saja, karena sebenarnya nggak salah nggak kalau dikategorikan menurut PW ini loh ya. Kalau dikategorikan menjadi wartawan ilegal salah nggak? Bisa, karena ranahnya itu sebenarnya ranah hukum positif itu Pak Eko. Oh ya. Jadi gini, ketika media saya atau saya punya UKW misalkan, ini saya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Ya. Aktivitas saya itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Media
tempat bernaung saya ketika terdaftar di Dewan Pers dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Jadi ketika saya misalkan jatuhnya, misalkan kalimatnya, tulisan atau bentuk kontennya fitnah jatuhnya, itu hanya sifatnya meluruskan. Ya. Kalaupun nanti ada apa konflik atau apa dengan Pak Eko misalkan, itu enak Pak Eko dari anon. Iya. Ya, aman. Itu jatuhnya adalah mediasi dan hanya mengklarifikasi bahwa apa yang saya tulis, apa yang ditulis oleh media tersebut, apa yang ditampilkan, ditayangkan di media tersebut salah. Gitu. Kalau sampai ada mediasi misalkan, Pak Eko mencak-mencak, ini berbeda ketika Pak Eko saya abal-abal sifatnya. Lulu undi misalkan .com yang tidak terverifikasi dan seterusnya, wartawan Yombo gitu kan, hanya berbekal kartu pes tok, kartu pes gitu buatannya kan, buatannya saya sendiri gitu kan. Ini berlakunya hukum positif. Artinya jatuhnya adalah mungkin pemerasan, penipuan dan seterusnya. Hukum positif yang berlaku. Sorry, saya potong sedikit berkenaan dengan ini Mas Ali. Kita ada pengalaman kita yang berkenaan dengan yang begitu-begitu. Saya tidak bisa menyebutkan nama atau lembaga apa, tapi yang jelas barangkali yang dimaksudkan oleh Dato' Ji seperti ini. Jadi ada media yang juga punya kartu nama, bahkan dia punya kartu yang namanya intelijen, kartunya ini. Ya media yang intelijen. Ini kalau ke kita misalnya, atau ke Mas Ali misalnya, atau ke Dato' Ji misalnya, ini hal yang sepele, ini bukan lembaga pemerintah, ini bukan pihak berwenang, ini bukan wartawan misalnya. Itu kan mudah saja untuk mengidentifikasi. Tapi yang begini-begini untuk ke masyarakat awam, ke pemerintahan barangkali yang ada di bawah, ke RT dan seterusnya, wah, bukan intelijen ini, wartawan apa? Ini kan membawa suatu hal yang berbeda, Mas. Ini yang barangkali juga menjadi tantangan kita hari ini untuk kemudian jalannya untuk menetralisir hal yang demikian. Ini kan juga perlu ada ketegasan ya, tanda kutip, bagaimana kemudian etika menulis dan seterusnya ini harus ada tanda kutip penegasan agar tidak melanggar batasan-batasan yang kemudian disalahartikan oleh masyarakat secara umum. Kita kan harus tahu dan sadar bahwa masyarakat kita hari ini masih belum melek 100% berkenaan dengan dinamika berpemerintahan dan seterusnya. Bahkan di bermedia sendiri. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kadang-kadang sudah ditelan, sudah dicerna itu menjadi makanan yang enak itu, yang kemudian efeknya yang menjadi negatif. Nah, ini barangkali maksudnya sedikit memberikan contoh apa yang Jidan sampaikan. Jadi ada problem seriusnya itu di situ. Ketika ngomong digugat tentang peran media, ternyata ada problem seriusnya di situ. Kalau dalam kacamata yang lurus memang oke lah ngomong workshop itu kita ngawal pembangunan dan sebagainya. Cuman ketika kita ngomong fakta di lapangan, kita ini bertarung dengan kawan kita sendiri, istilahnya kan gitu. Iya Pak Tuji, itu saya melihat ada dua hal di situ, ada dua hal dan kita tidak bisa menangkap kelinci dalam satu waktu, dua kelinci dalam satu waktu. Begini Pak Tuji ya. Itu ada dijaring Mas. Disaring ya. Baik, hebat. Iya. Jadi gini, perihal bahwa ada wartawan yang tidak kredibel atau ada perusahaan media yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, gitu, itu oke, problemnya. Cuman dan itu harus kita pecahkan bersama. Artinya begini, lantas siapa yang harus mensosialisasi kemudian meluruskan? Ya, mensosialisasi kepada pihak masyarakat, mensosialisasi kepada pelaku-pelaku tersebut. Itu siapa yang punya kewenangan untuk mensosialisasikan? Sementara ini kan saya berpikirnya ya DP lah mungkin yang punya kewenangan, Dewan Pers. Oh ya. Ya. Terus kepanjangannya itu mungkin barangkali ya ke PWI. Barangkali. Gitu. Tetapi itu satu hal yang memang harus diselesaikan, problem bersama. Ya, itu. Cuman saya lanjut ya. Terlepas wartawan itu abal-abal dan tidak sesuai dengan kredibilitas, ya. Terlepas dari media massa itu tidak sesuai secara administrasi, ya. Jika ada orang yang merasa terintimidasi, itu ada indikasi. Itu juga harus kita perhatikan, ya. Artinya apa? Tidak akan ada orang yang tidak bersalah, ya. Itu terancam oleh ancaman. Itu
sistem logika gitu. Artinya, oh ada orang yang mengancam salah secara kode etik kewartawanan, mengancam, mengintimidasi juga nggak boleh. Itu tapi satu faktor, tapi kita jangan melupakan, kita terbuka loh gara-gara itu. Terbuka tentang apa? Terbuka tentang fakta bahwa di sisi itu memang ada pelanggaran. Yang jadi pertanyaan saya, itu kan jelas ya, perlu diluruskan ya. Mungkin dari PWI, mungkin dari Kominfo, perlu diluruskan, disosialisasi, dan dicarikan solusi bersama, termasuk bersama Dewan. Oke, tapi coba saya tutup sementara. Kalau saya bicara antara berkas dan beras, ya tentu yang kita obrolin mereka-mereka yang secara perusahaan media kredibel. Tentu yang kita obrolin kualitas wartawan yang berkartu UKW kan kayak gitu. Pertanyaannya kan tentang mereka atau tentang yang seperti itu, perannya, kalau kita spesifik kembali ke tema, peran media massa terhadap pembangunan. Ya. Jadi kita tidak berbicara peran yang tidak media massa atau peran yang tidak kredibel sebagai media massa. Kita fokus peran media massa, tentu tanda kutip kredibel. Kita yang sampingkan yang tidak gitu. Nah, peran media massa itu seperti apa? Nah, tadi ada fakta-fakta yang tanda kutip kurang bagus. Dan Pak Eko menjawab tentang kosakata sehat dan tidak sehat. Maka saya menarik. Nah, Pak, saya bicara fokus yang kredibel nih Pak ya. Wartawan kita atau media kita sudah sehat nggak dari sisi ekonomi? Karena kayaknya, nampaknya hal itu penting untuk diluruskan supaya peran itu betul-betul seperti tema tersebut. Gitu. Faktanya tidak. Tidak. Jadi sekarang kalau dulu misalkan sebagai jurnalis televisi misalkan, ini kan beda lagi, memang konsep manajemennya beda, bayarannya beda, corone, tapi waktu itu makmur. Sekarang memang ada pengurangan luar biasa dengan mekanisme dan sistem penggajian yang berbeda, pemberian harga satu berita itu berbeda, dan seterusnya lah. Artinya itu sudah menurunkan ngomong penghasilannya. Kondisi ekonominya sudah menurun, berbeda dengan 20 atau 15-20 tahun yang lalu. Gitu. Jadi pada ini kenapa? Ini memang tidak lepas dari kondisi makro sih sebenarnya. Bagaimana serangan media sosial, dahsyatnya media sosial gitu kan. Perubahan perilaku di media ini, perubahan ini menjadi faktor juga. Dulu dalam sejarahnya koran itu nomor 1 di dunia ya, kita bicara di dunia. Sekarang itu kalau nggak salah hanya kalau dulu online misalkan, ini perubahan apa? Saya lupa, sempat punya di data diagram tentang itu, tapi saya lupa. Bagaimana hanya 10 tahun saja yang tadinya online itu 10%, terus sekarang atau waktu itu ya, terus kalau nggak salah 10 tahun yang lalu, ini data 10 tahun yang lalu. Itu terbalik menjadi 10% yang media koran, media cetak. Jadi ada perubahan karena sekarang sudah ngomong gadget dan seterusnya, ini berubah. Nah, terus ada munculnya banyak platform. Kalau dulu ngomong yang namanya online, itu bagi saya ini sudah ada sebenarnya platform media online atau medsos. Media sosial itu ada dari dulu sebenarnya, namanya blog tadi. Ya, ini saya bagi dengan blog dengan media masa sesungguhnya, artinya media. Nah, dulu bentuknya bentuk web itu, sekarang platformnya sudah berbeda, misalkan atau Facebook dan seterusnya. Ini sudah luar biasa menggerus, sehingga sebenarnya dalam kurun hampir 10 tahun terakhir ini, pekerjaan kita di praktisi media atau pelaku media itu hanya sudah pada bagaimana ngomong perang hoax itu dan seterusnya. Itu prinsipnya adalah bagaimana menjadi tukang verifikator. Itu aja sebenarnya. Tukang verifikator informasi. Iya, memverifikasi ono sing viral, ono sing bener enggak ini. Sudah bukan juru tulis lagi ya. Ya, jadi itu pada sisi itu tugas tambahan kita di situ sekarang. Dan bagaimana apa yang menyebar sekarang itu kita verifikasi langsung ke narasumber utama. Jadi itu. Jadi pekerjaan kita semakin berat,
kondisinya, terus perilaku masa terhadap media, pandangan media sekarang terhadap media masa itu sudah berbeda. Pak Eko dulu mungkin langganan koran apa gitu kan per bulan. Sekarang kalau koran nggak masuk atas logo. Alas logo ya. Jadi belum gue nggak wani. Dulu sebagai pelanggan, sekarang sudah ditinggal. Ada perubahan perilaku dalam apa ya, menerima mendapatkan informasi. Tapi poin ini penting, Mas. Ini kan jawabannya tegas sekali. Secara psikologis artinya memang ini pesan yang harus disampaikan secara sigap tadi. Enggak, kan begitu tadi ya. Enggak, kan begitu. Faktanya memang demikian. Artinya begini maksud saya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika masa dulu zaman buta huruf, setelah itu zamannya berganti ke pembaca dan seterusnya, meskipun sampai saat ini negara kita atau kita semua masih sangat menjadi masyarakat yang minim membaca, tapi memang ada degradasi tadi itu bukan nilai kebiasaan. Semenjak lahirnya media sosial yang disampaikan tadi itu memang sudah ada perkembangan yang luar biasa, sehingga yang disampaikan 10% dulu adalah online, terus cetak 90%, 10 tahun kemudian berbalik arah menjadi sekian persen, bahkan kalau sekarang bisa hampir 100% itu. Karena media-media yang tak lihat informasi-informasi dari media juga, bahwa media cetak hampir semua sekarang relatif beralih menjadi media online karena lebih cepat dan seterusnya. Tapi percayalah bahwa media massa tadi itu penting, karena kita sendiri DPR terutama saya melihat apapun informasi kita melihat kepada media yang kredibel tadi itu opo saja nih. Itu menjadi penting, dan ini pertaruhan sebenarnya pada perusahaan-perusahaan media atau pada teman-teman wartawan untuk lebih serius. Karena memang di pertaruhan kita tetap mazhabnya adalah mencari informasi selain data-data ya, selain data-data yang kita punya menjadi rujukan. Kita melihat berita itu sebenarnya seperti apa. Kita melihat pada tadi itu. Kita melihat itu secara serius. Makanya kalau tadi misalnya Datuk menyampaikan ini jadi verifikator, saya tentu punya harapan yang lebih, meskipun tanda kutip ya, keadaannya sangat berbeda memang. Soal tantangan ekonomi terutama ekonomi perusahaan dan seterusnya itu sangat amat berbeda. Taruhlah misalnya hitung-hitungannya viral misalnya. Hari ini saya menyebut diri saya konten. Saya begini saja yang nonton sekian ribu atau sekian puluh ribu. Ya kan? Terus media dengan berita yang demikian, kemasannya sudah demikian, biayanya sudah besar dan seterusnya, berapa ribu? Padahal objeknya adalah mereka nonton, kan kira begitu. Artinya ini memang tantangan besar bagi insan pers untuk kemudian lebih jeli menganalisa fenomena, untuk kemudian lebih peka terhadap perkembangan sosial, untuk kemudian lebih lebih tajam dalam memberikan pandangan atau opini, sehingga menjadi satu rujukan, menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi rujukan lagi ya, tapi menjadi kebutuhan. Ketika sudah menjadi kebutuhan, butuh pasti ada konsekuensi dari kebutuhan itu. Nah, maka saya berharap sebenarnya terutama kepada penonton dialog massa ini ya, penonton dialog massa, mari kita mendukung insan pers ini yang kredibel ini, kita dukung, kita support apa yang produk-produknya, misalnya baca tulisan-tulisannya, kita support di media sosialnya seperti apa. Paling tidak ini menjadi benteng, tanda kutip ya, benteng terakhir untuk kemudian mereka bertahan. Kalau nggak begitu, kalah sama media-media kuat kan, kalah mereka. Perekonomian gimana? Wartawan yang sudah susah-susah menganalisa reportase dan seterusnya, terus mereka lemah secara ekonomi, juga sumbut ini nggak sumbut. Kalau sudah nggak sumbut, nggak ada penjaga malamnya sudah, nggak ada penjaganya sudah. Tiang demokrasi hancur. Esok tiangnya melo, nang kekuasaan misalnya, menjadi tiang kekuasaan kan repot lagi kalau sudah begitu, ya kan? Sehingga rakyat sudah ada temen yang kemudian harusnya punya teman yang namanya media tadi untuk menyampaikan keluh kesahnya, aspirasinya dan seterusnya. Ketika dewannya sudah tidak dengar apa misalnya, Mas Eko hatang ngurung apa gawe headset toh misalnya. Nah itu kan media nanti yang kemudian menyuarakan itu, sehingga menjadi satu fakta baru yang mengharuskan kebijakan itu lahir. Jangan salah bahwa peran media itu memang penting sekali. Hari ini kita melihat di isu nasional bahwa undang-undang pengawasan aset misalnya ya, atau undang-undang uang kartal misalnya, pembatasan uang kartal misalnya. Ini kan sebenarnya aturan yang tidak disukai ya.
sampai tidak disahkan itu kan karena memang ini tidak menjadi prioritas. Tapi ketika dukungan publik sing diomong itu adalah undang-undang perampasan aset, itu diomong baik, sehingga ini menjadi tekanan ya, tekanan sosial, tekanan apa namanya yang harus lahir, yang hari ini statusnya masih apakah mau dilahirkan, apakah mau tidak. Artinya media massa menjadi begitu penting dan mempunyai peran signifikan untuk yang namanya ranahnya adalah membangun bangsa ini, membangun bangsa dari analisa, membangun bangsa dari kepekaan, membangun bangsa daripada ketajaman, yang kemudian itu melahirkan kebijakan yang tentu harapannya adalah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kalau kita melihat lebih jauh, Mas, kita tuh sangat kaya sekali. Tidak pantas sebenarnya bangsa Indonesia itu ada orang miskin, tidak pantas. Ini bukan saya yang ngomong. Ini yang ngomong KPK, ini yang ngomong Pak Mahfud MD sebagai mantan Menteri Koordinator, ini yang ngomong Pak Prabowo, ini yang ngomong tokoh-tokoh nasional. Ini yang ngomong itu. Saya hanya mengulangi lagi omongan beliau-beliau. Tidak pantas ada satu orang Indonesia itu yang miskin, tidak pantas. Bahkan dirilis daripada investigasinya KPK, kalau melihat kalau tidak ada kebocoran atau minim kebocoran dalam dunia pertambangan saja, maka tanpa bekerja orang Indonesia bisa dapat bayaran 8 juta setiap orang atau setiap jiwa. Padahal kili-kili oleh bayaran. Nah, kalau melihat itu kan kita kan ironis ya, kita kan terus piye? Artinya ada beban moral bahwa kita tuh sangat minim masian pada integritas. Nah, integritas itu bisa terbangun, salah satu aspeknya adalah dinamika sosial ini harus dikemas oleh media secara baik agar ini menjadi sistem yang menjadikan orang itu punya integritas. Harus sistemnya yang dibangun, sistemnya yang bagus, sehingga mau tidak mau orang yang tidak punya integritas akan tersisih oleh sistem itu. Memang ini PR besar. Saya cuma hari ini ngomong. Tapi percayalah bahwa apa yang kita omongkan hari ini itu pasti akan ada manfaatnya di tahun-tahun yang akan datang. Karena banyak tokoh bijak menyampaikan orang besar itu adalah orang yang tidak pernah berpikir saat ini. Tapi orang besar itu adalah orang yang berpikir 10, 20 tahun atau bahkan 1000 tahun yang akan datang untuk anak cucu. Ya, inilah gambaran Mas. Jadi kalau ngomong soal peran media untuk peradaban, sangat besar sekali, yang hari ini punya tantangan besar, yang itu harus kita selesaikan secara bersama-sama, karena ini PR besar baik dunia insan pers maupun dalam perspektif orang yang sadar terhadap penggunaan media, masyarakat tentunya, dan juga pemerintah. Karena pemerintah juga harus terlibat aktif merawat media itu. Begini Pak Eko, jadi kalau kita bicara di dunia bisnis ya, itu kita punya goal atau target besar, kemudian di breakdown jadi kecil-kecil. Ya. Nah, kalau kita punya PR besar nggak di breakdown, nah ini sulit untuk dicapai ya. Dan malah kita takut dengan PR besar ini. Kan kita harapannya PR kecil supaya bisa diaplikasikan. Saya tertarik lagi tentang kesejahteraan tadi. Tidak sejahtera hari ini, wartawan tidak sejahtera. Pak Tuji, menurut jenengan ya, harapan kesejahteraan itu harus independen apa kita bisa lempar ke pemerintah? Ya, konteks itu debatable juga. Ya. Bagi saya bisa saja dependen, tapi tidak berpengaruh pada sisi independensi. Nggak bisa kita berbicara objektif tanpa ada unsur subjektif. Ya. Oke. Ini kita nggak boleh sok lurus, tapi ternyata karena saya gini istilahnya, sisi subjektif gini loh. Lek kepingin kerjasama, ya kudu kenal bupati. Ya. Kenal kan nggak masalah. Apakah masalah selama berproses kita bergeraknya atau kerjasama tidak jelas gitu? Ya. Tidak ada hal yang dirugikan, sama-sama memang untuk ngomong membangun gitu misalkan. Ya why not gitu. Nah ini yang penting poinnya di situ. Artinya bahwa sebenarnya sekali lagi kita butuh sokongan secara subjektivitas juga sebenarnya untuk melihat sisi yang objektif. Jadi banyak hal yang kenapa tadi misalkan saya coba sedikit ulas tentang melebar di luar ngomong perang, karena faktanya kita disulitkan pada perspektif pejabat-pejabat kita terhadap wartawan. Itu diantaranya.
itu mengganggu, iya. Karena sebenarnya ketika wartawan yang benar teko, Pak Eko kadung dicacati wartawan, boy ngono ya. Ya. Padahal kita butuh komentar, konfirmasi. Wes wegah. Itu ada Facebook aja komentar boy apa. Ya, jadi fakta-fakta itu terjadi gitu. Ya. Ini diantaranya ketika kita mau konfirmasi tentang apa gitu, misalkan kaitan dengan kondisi pemerintahan atau apapun, terhalang ya, itu nggak bisa gitu. Dicegah Cover lah. budget kita inginkan, tapi terus karena sing kita datangi cegah, gak ngurus wartawan nggak ngurus itu. Kan bisa saja bangun memang. Ya. Akhirnya kita gak mendapatkan konfirmasi, kita mendapatkan balancing. Muncul juga. Akhirnya tulisannya saat ini tidak bisa digunakan dan seterusnya. Akhirnya kesannya kita yang negatif juga terhadap itu. Padahal ketika wartawan kan butuh change balance. Karena ngomong fungsi vertikator tadi, kita nggak boleh ngomong berat sebelah istilahnya kan. Ya. Ketika ngomong ada hal yang ya harus kita confirm, harus kita konfirmasi. Iya. Gitu kan. Benar enggak dan seterusnya apa, kita kasih ruang pendapat terkait dengan kalau ini kasus ya kasus, kalau ini apa dan seterusnya kan gitu. Nah, masalahnya ketika kita mencoba untuk membuka ruang itu, ono sing kadung cegah. Tak wartawan-wartawanan, hatai wartawan itu benar. Iya. Ya, ada hal-hal tertentu yang terjadi semacam itu, sehingga kenapa tadi saya ulik tentang ada perilaku culas ya di mengaku wartawan dan seterusnya yang terjadi di lapangan, itu imbasnya ke kita juga gitu. Sehingga informasi yang kita inginkan secara utuh itu tidak bisa dapatkan. Itu mungkin oleh konten yang utuh, tulisan yang utuh, ada narasumber, ada terus ngomong ketika ono narasumber ini terus bisa kita konfirmasi. Ketika ngomong misalkan kasus atau apa peristiwa, karena wis kegasro ambek jenenge wartawan kemarin-kemarinnya, terus akhirnya mau melayani gitu kan. Nah, perspektif apa tuh ya, karena kita juga segmennya terbatas ya. Perspektif Pak Dewan gimana dengan fakta tersebut? Kita kan begini ya, apakah kita mau berhenti ya dengan keadaan? Kan tidak begitu ya, memang keadaannya seperti itu. Oke lah, ada satu kebosanan dan kejenuhan dan stigma negatif, kapok ambil wartawan, akhirnya berimbas kepada wartawan yang tidak jelas kayak gitu. Nah, apa ada pesan moral untuk misalkan pejabat ya? Enggak. Jadi pesan moral untuk saya pribadi lah, paling tidak kalau memang dianggap menggambarkan sebagai anggota legislatif ya biar menjadi gambaran begitu. Tapi kalau memang tidak cocok atau tidak dianggap mewakili teman-teman di dewan, ya saya dianggap sebagai pribadi. Tapi poinnya begini, kita tuh harus terbuka, open minded lah maksudnya. Kita harus terbuka, menghargai setiap pendapat dan seterusnya. Kalau orang sudah begitu, atau orang itu bisa personal atau bisa lembaga, yang kemudian lembaga itu harus menghadirkan kebijakan terutama, artinya pemerintahan dalam hal ini harus terbuka. Kalau tidak terbuka, itu negara ini milik siapa, pemerintah milik siapa, ini milik rakyat kan. Jadi harus terbuka, memberikan ruang terutama kepada dalam hal ini konteks ini media massa misalnya, insan pers misalnya, harus terbuka memberikan ruang itu, memberikan penjelasan-penjelasan. Mengakui atas kritik-kritik yang konstruktif misalnya di dalam rangka untuk membangun daerah. Jadi ini poin pentingnya kita sebagai lembaga di pemerintahan untuk kemudian mensupport yang namanya tadi insan pers untuk kemudian terus berkarya. Kalau misalnya saya menutup diri misalnya, pokok gak masalah-masalian, pokok gak tujuan pokok sing jenenge wartawan, baik wartawan legal atau tadi ilegal, terus gak terima kecuali dagang bohong, penolak duit misalnya. Kalau sudah punya perspektif begitu, pikiran tidak terbuka, mau menanya sendiri, sudah selesai. Maka kemudian teman-teman di insan pers maksud saya harus punya langkah melingkar untuk kemudian bisa menginvestigasi itu lebih dalam, tanda kutip, untuk memberikan sajian informasi yang tetap menarik kepada masyarakat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, yang ini yang dibutuhkan. Karena sampai kapanpun, dalam sejarah apapun, yang namanya media itu menjadi kebutuhan. Karena itu menjadi telinga publik, Mas. Menjadi telinga publik, menjadi menjadi sentuhan rasa oleh penguasa, dan kemudian ini menjadi asumsi dasar kebutuhan
untuk menulis daripada teman-teman insan pers. Jadi ini saling keterangkaian antara rakyatnya atau masyarakatnya, antara mediatornya sebagai lembaga tadi atau sebagai penguasanya tadi. Sehingga sampai kapanpun dia akan terus bersama gitu loh. Tinggal kemudian bentuk support kepada pers hari ini adalah pemerintah harus terbuka, ya, terbuka, open minded, terbuka terhadap ruang-ruang diskusi publik, ruang klarifikasi, ruang kritik dan seterusnya, yang ini menjadi bagian penting dalam rangka untuk mensupport yang namanya keberlangsungan di media tadi itu. Jadi poin saya di sana sebenarnya, kita harus terbuka terhadap perkembangan dan kritik-kritik yang ada di masyarakat. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Pak Tuji, ini kan waktu terbatas ya. Saya butuh ilmu sebenarnya dari Pak Tuji sebagai senior ya, untuk disampaikan. Saya ini media bukan media besar, tapi saya berharap tayangan ini menjadi ilmu bagi teman-teman juga bagi masyarakat. Saya ingin tahu tips dari Pak Tuji ya, terutama kepada teman-teman pers ya. Jika kita dapat iklan dari pemerintah, kemudian kita melihat orang di antara pemerintahan itu atau yang terlibat secara langsung dalam iklan tersebut bermasalah dalam tanda kutip kebenaran dan ketidakbenaran, bagaimana cara kita? Karena di situ otomatis kita akan ada konflik kepentingan di situ. Beri tips ya, barangkali bisa diadopsi oleh teman-teman. Sebenarnya tipsnya ya tegas saya gitu ya. Jadi kita tidak boleh tersandar dengan hal apapun ketika kita ngomong kebenaran. Kalau sudah ngomong fakta, faktual, ya sudah kita sajikan itu. Tinggal kita ngomong konfirmasi, ya harus. Artinya kita tidak bisa, memang, lah ini ya problemnya memang, ketika terus kita sajikan fakta, terus akhirnya kini dipedot. Ya, kerjasama. Ya, saya kan, kesadaran. Tapi sebenarnya sekali lagi, kita tidak boleh dibatasi dengan apapun, kondisi apapun kalau sudah ngomong fakta, atau kalau sudah ngomong visi benar dan salah. Sekali lagi semangatnya adalah kita tidak ada niatan jahat. Selama konten kita dilandasi dengan ngomong kode etik, ya sudahlah, kita ngomong apapun, berbicara tentang ini, real tugas sebagai jurnalis ya. Real tugasnya kita tidak melanggar kode etik, tatanan kode etik yang saya tangkap, saya rumuskan istilahnya, itu tidak ada niatan jahat. Wong aku pengen ngelurusno ono perkara gitu kan. Ya. Ya sudah. Tinggal jawab itu ya kita sajikan. Kita tidak bisa tidak bisa kurang, karena kita harus dependen dan juga independen. Ini dua hal itu. Ketika kita ngomong ketidakadilan, kita harus dependen. Ya. Dependennya apa? Ya terhadap ketidakadilan. Yang ketidakadilan itu kita harus membela. Kita harus dependen. Kita nggak bisa terus abai dengan ketidakadilan atau nggak benar itu. Kita nggak bisa ngomong aku independen nih. Sosok independen tapi di kono perkara serius tentang kondisi sosial kita tidak bisa diam. Sehingga kita tidak bisa tidak terjebak pada ngomong atau dibatasi dengan hal yang sifatnya praktis tadi. Ketika kita ngomong keadilan sosial, ngomong kesejahteraan sosial, ngomong masyarakat secara umum, ya kita dependen, harus wajib hukumnya. Posisi kita independen, ya. Itu saja. Oke, Pak Tuji. Pak Eko, ada closing? Cukup ya. Kalau cukup, Pak Tuji cukup, kita tutup segmen dengan doa. Jadi saya dari obrolan ini berat sekali ya. Saya cuma ingin berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meluruskan hati dan pikiran insan pers. Amin. Karena dalam faktanya teorinya berat, ya, karena tantangannya berat, dan godaannya juga berat. Bahkan bukan lagi godaan sama tantangan, kadang-kadang ancaman. Terima kasih, mudah-mudahan mengedukasi sedikit dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Salam restorasi. Tetap bersikap merdeka. Wah, mantap.